Selamat pagi pemirsa. Bahasa adalah identitas suatu bangsa dan sejarah baru terukir saat bahasa Indonesia resmi bergaung di sidang UNESCO untuk pertama kalinya. Pengakuan internasional ini tidak hanya membanggakan, namun juga menguatkan posisi Indonesia di panggung dunia. Lalu bagaimana kita memaknai momentum bersejarah ini? Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Kamis 6 November 2025 dengan tema Jaga Bahasa Perkuat Kedaulatan bersama saya Leona Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat Mas? Alhamdulillah. Kita bicara bahasa Indonesia ya? Ya. Karena kita juga melihat tadi bagaimana sidang UNESCO sudah menggunakan bahasa Indonesia. Pertanyaannya, ketika UNESCO atau dunia mengakui bahasa Indonesia, pertanyaan yang sama muncul, apakah kita sebagai bangsa Indonesia mau pakai bahasa Indonesia di keseharian kita? Karena beberapa waktu belakangan kan kalau kita dengar katanya anak Jaksel begitu kan, ada bahasa Inggris campur Indonesia yang menarik sekali tapi aneh juga. Bagaimana Mas Arief? Ya, bagi saya bahasa Indonesia itu bukan saja sebagai sebuah means of communication ya, atau alat untuk berkomunikasi, tetapi ini adalah salah satu simbol atau alat persatuan. Karena di Sumpah Pemuda kan itu juga menjadi salah satu poin. Tetapi kalau kita lihat apa yang baru saja disahkan di UN, di PBB, di mana bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa resmi yang digunakan, secara resmi juga diterjemahkan, itu merupakan salah satu progres dan salah satu hal yang kita harus banggakan juga. Karena pada akhirnya kalau dilihat dari sisi jumlah, paling tidak ada 350 juta orang yang berbahasa Melayu. Dan saya yakin itu amat sangat membantu para diplomat atau orang-orang yang datang dari berbagai macam negara di kawasan, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan itu pasti akan menjadi bagian yang amat sangat bermanfaat buat berkomunikasi di forum-forum internasional seperti PBB. Pertanyaan ini menjadi penting karena kalau kita melihat misalnya ya hubungan bisnis, hubungan investasi, Mas Arief, dengan beberapa bangsa lain yang sudah datang ke Indonesia, yang bahkan jangankan menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Inggrisnya pun tidak ada. Saya tidak menyebutkan bangsanya, tapi saya rasa pemirsa dan Mas Arief pasti tahu. Pertanyaannya, kalau begitu apakah kemudian di Indonesia sendiri semua, terutama dalam hubungan bisnis, hubungan investasi, itu memang harus menggunakan minimal bahasa Inggris atau ya tidak apa-apa pakai bahasa dari negaranya sendiri? Ada beberapa karakteristik bangsa ya, Leo, kayak seperti yang kita tahu misalnya Prancis, yang mereka bukannya tidak bisa berbahasa Inggris, mereka sangat bisa berbahasa Inggris, tetapi mereka pilih mereka menggunakan bahasanya sendiri. Ada negara-negara yang punya karakter juga sama, tapi ada beberapa negara seperti Belanda yang semua orang menjadikan bahasa Inggris itu juga menjadi salah satu bahasa mereka sehari-hari dengan siapapun mereka berkomunikasi, terutama orang asing. Dan ini merupakan salah satu hal yang memang kita harus kita harus tentukan gitu ya, karena ini kan terkait dengan karakteristik bangsa kita. Nah, saya rasa bagaimana sekarang kita juga harus mendalami dan juga menguasai bahasa-bahasa asing untuk bisa lancar dalam berbagai macam proses pergaulan internasional, itu penting. Tetapi bagaimana kita sekarang menempatkan posisi-posisi yang terkait sama penggunaan bahasa Indonesia itu tidak kalah penting. Misalnya bagaimana sekarang kita harus mengimplementasi undang-undang bahasa dan bendera bahasa, itu merupakan salah satu hal yang harus kita implementasikan. Kita akan bahas seperti apa kita menjaga bahasa untuk memperkuat kedaulatan, Mas Arief, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 6 November 2025, Jaga Bahasa Perkuat Kedaulatan. Jaga bahasa, perkuat kedaulatan.
Sejarah tercipta di Samarkand, Uzbekistan pada Selasa 4 November. Untuk pertama kalinya, bahasa Indonesia resmi digunakan dalam sidang UNESCO pada Forum Konferensi Umum ke-43 UNESCO itu. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Mukti berkesempatan menyampaikan pidato berbahasa Indonesia. Bahkan ia juga menyelipkan pantun di awal dan di akhir pidatonya. Bahasa Indonesia sejatinya telah resmi menjadi salah satu bahasa resmi di sidang UNESCO sejak 20 November 2023, namun baru digunakan resmi dalam sidang tahun ini. Bahasa resmi artinya bahasa yang digunakan untuk komunikasi penerjemah dokumen resmi seperti amandemen, konstitusi, resolusi, dan laporan hasil sidang. Hal tersebut tentu membanggakan karena menunjukkan pengakuan dunia atas eksistensi bahasa Indonesia. Selanjutnya, pengakuan UNESCO itu diharapkan dapat mendorong bahasa Indonesia menjadi bahasa ilmu pengetahuan, diplomasi, dan kebudayaan internasional yang lebih luas sehingga memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah global. Sejatinya bahasa Indonesia memang sudah mendunia. Bahasa Indonesia sudah digunakan di 57 negara termasuk di Uzbekistan, tempat ditorehkannya sejarah saat bahasa Indonesia digunakan untuk pertama kali dalam pidato resmi sidang UNESCO. Di negeri bekas bagian dari Uni Soviet ini, ada 3 universitas yang mengajarkan bahasa Indonesia, yakni Uzbek State University of World Languages, Tashkent State University, dan University of Zagreb. Begitu pula di Prancis, pelaksanaan bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA) telah berlangsung 5 tahun terakhir. Setiap semesternya ada 120-150 mahasiswa, belum lagi di negara-negara Asia lainnya, Australia dan Afrika. Tentu kita harus memanfaatkan sebaik mungkin momentum pengakuan bahasa Indonesia secara internasional ini. Jangan sampai justru dimanfaatkan pihak asing. Misalnya, dengan semakin meluas penggunaannya, tentu akan menambah peminat pelajar bahasa Indonesia di dunia. Hal itu membuka peluang pekerjaan bagi para pengajar BIPA. Karena itu, agar peluang ini tidak dimanfaatkan oleh lebih banyak orang asing, hendaknya sumber daya pengajar BIPA terus ditingkatkan, baik dalam kuantitas maupun kualitas. Ini penting lantaran saat ini sudah banyak orang asing yang menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Pada perspektif lain, pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO juga mesti dipandang sebagai pencapaian diplomatik, sekaligus wujud nyata memajukan kebudayaan Indonesia di panggung global. Tak bisa disangkal bahwa bahasa merupakan instrumen politik dan identitas bangsa. Karena itu pengakuan UNESCO juga bisa dimaknai sebagai penegas kedaulatan bangsa. Dalam kaitan tersebut, wajar bila banyak kalangan yang merekomendasikan agar penguasaan bahasa Indonesia juga mesti menjadi salah satu syarat wajib bagi tenaga kerja asing atau TKA yang bekerja di Indonesia. Selain terkait dengan isu identitas dan kedaulatan bangsa, kewajiban TKA menguasai bahasa Indonesia itu akan mempermudah transfer ilmu pengetahuan ke pekerja Indonesia. Pengakuan UNESCO sekaligus internasionalisasi bahasa Indonesia memang membanggakan. Akan tetapi, euforia itu tak boleh berlarut sehingga kita melupakan upaya untuk melestarikan bahasa Indonesia. Pengakuan ini semestinya justru menjadi pelecut bagi generasi muda untuk lebih menguatkan pelestarian bahasa Indonesia. Memang bukan hal yang salah bila generasi muda saat ini banyak yang tertarik dan fasih berbahasa asing, terutama Inggris. Bagaimanapun bahasa asing diperlukan untuk berkiprah di dunia internasional. Namun seiring diakuinya bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, penggunaan bahasa nasional juga bahasa daerah mesti diperkuat. Sebab itu adalah bagian dari upaya melestarikan budaya sekaligus menjaga kedaulatan bangsa. Bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Mas Arief pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Halo? Kelihatannya masih belum terhubung. Mas Arief, kalau kita bicara soal kedaulatan tadi ya,
anak-anak di Jaksel itu tidak pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi kan kita juga tidak bisa memaksakan. Bagaimana kemudian bahasa Indonesia bisa berdaulat, bisa disukai, bisa dipakai, terutama oleh anak-anak muda kita, itu karena kesukaan, bukan dipaksa. Ya, saya pikir ada satu hal yang masih bisa kita anggap sebagai sebuah upaya untuk optimalisasi menuju pelestarian bahasa Indonesia yang baik, yakni lewat sistem edukasi, sistem pendidikan. Karena kalau kita lihat sejak kita SD sampai kita SMA, gitu ya, bagaimana pendekatan pengajaran bahasa Indonesia kepada murid-murid itu masih sangat kurang kreatif atau masih sangat tidak membawa kita pada pelestarian bahasa yang pada akhirnya membuat kita suka berbahasa Indonesia. Lebih teknis ya? Teknis, tata bahasa segala macam, dan kita itu tidak diperkenalkan atau tidak diekspos dengan misalnya seni susastranya, gitu ya, karena seni susastra bahasa Indonesia kan sebenarnya banyak yang pada akhirnya bisa kita bisa gali, bukan yang klasik saja, tetapi yang kontemporer. Itu kan juga merupakan salah satu cara untuk melakukan stimulasi. Jadi saya pikir sistem pendidikan kita memang harus kurikulumnya diubah sedikit untuk bisa membawa kita pada pelestarian bahasa. Kita akan coba dengarkan Pak Tasrik Usman. Ini Mas Arief sudah terhubung pemirsa. Pak Tasrik Usman di Banjarmasin. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik kita bisa memperkuat kedaulatan dengan bahasa Indonesia, Pak? Iya, yang pertama saya mengucapkan selamat ya kepada bangsa Indonesia, di mana di Uzbekistan di forum UNESCO bahasa Indonesia itu diakui oleh UNESCO merupakan bahasa yang ke-10 ya. Dan ditandai dengan pidatonya Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang diawali dan diakhiri dengan pantun. Nah, ini sangat membanggakan. Kita juga berharap bahwa dengan adanya diakui di forum UNESCO ini menjadi bahasa yang lebih meningkat di kancah dunia. Tetapi juga kita berharap bahwa bagaimana kualitas dan kuantitas bahasa Indonesia itu harus tetap terjaga. Misalnya saya berharap warga negara asing yang masuk ke Indonesia itu kalau perlu kita wajibkan dia bisa berbahasa Indonesia supaya komunikasi dengan warga negara kita juga baik. Sepertinya kita juga harus bekerja di luar negeri itu diwajibkan juga bahasa Inggris atau bahasa Arab dan sebagainya. Nah, untuk itu bagaimana bahasa Indonesia ini akan menjadi kepentingan bangsa kita dalam kancah internasional. Kita berharap para menteri kalau ada kegiatan di forum-forum internasional juga bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Tasrik Usman di Banjarmasin. Selamat pagi, Pak. Ini bagaimana Mas Arief, bisa tidak kita minta para pemimpin kita pakai bahasa Indonesia di fora internasional? Saya pikir kenapa tidak, undang-undangnya sudah ada ya. Jadi tinggal implementasinya saja. Jadi itu kan bukan sesuatu hal yang berat ya. Karena kalau misalnya memang belum ada undang-undangnya, kita kan harus membuat lagi sebuah produk legislasi. Ini kan hanya masalah legislasi, implementasi. Jadi kalau misalnya pemimpin-pemimpin kita sudah mulai mencontohkan, saya pikir itu bukan suatu hal yang susah. Gitu ya. Baik, kita akan jeda lagi. Mas Arief dan Pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Arief, kalau kita sudah diakui UNESCO, tentunya kan kita tidak berharap di situ saja. Tadi yang disampaikan Pak Tasrik menarik juga itu Mas. Bagaimana kemudian kalau bisa warga negara asing yang memang datang ke Indonesia, ya dimintakanlah untuk belajar bahasa Indonesia juga. Bagaimana Mas? Saya melihat itu sudah ada gejalanya ke sana ya. Karena ada beberapa industri yang justru mewajibkan tenaga kerja asing yang bergabung itu memahami atau punya proficiency bahasa Indonesia yang cukup baik. Masalahnya kan kita belum ada seperti kayak IELTS atau TOEFL score atau hal-hal yang terkait sama proficiency berbahasa Indonesia. Nah itu merupakan salah satu hal yang kita harus lengkapi. Kenapa? Karena
di saat kita bahasa Indonesia sudah diakui di forum internasional, kita juga harus melengkapi kelengkapan bahasa Indonesia dan kecakapannya itu dengan standarisasi tertentu. Jadi saya pikir itu merupakan bagian dari upaya agar kita tidak lagi inferior dengan bahasa Indonesia. Dan itu harus kita lakukan sesegera mungkin karena biar bagaimanapun interaksi internasional itu makin lama akan berkembang. Bukan saja pada industri-industri spesifik tapi juga pada pergaulan internasional dalam pendidikan, dalam kesehatan dan lain-lain. Jadi saya pikir proficiency test atau tingkat kecakapan untuk bisa berbahasa Indonesia harus sudah mulai ada standar bakunya. Bagaimana kita bisa mengajak terutama anak-anak muda kita ya Mas Arief, untuk bisa menyukai bahasa Indonesia seperti beberapa dari mereka sangat menyukai berbahasa Inggris atau bahasa asing lain karena merasa kalau saya bisa itu keren. Bagaimana mereka bisa keren loh berbahasa Indonesia? Itu terjadi di berbagai macam tempat juga, Leo. Bahwa misalnya di beberapa negara di Jazirah Arab gitu banyak mereka yang merasa bahwa kalau mereka bisa fluent atau berbahasa Prancis sangat fluent gitu Prancis ya di sana. Itu merupakan salah satu hal yang memperlihatkan kelas mereka, status mereka. Dan di kita juga untuk generasi tua kita juga menggunakan bahasa Belanda gitu untuk memperlihatkan kelas mereka. Dan itu saya rasa tidak bisa kita hindari. Tetapi yang paling penting adalah seberapa jauh kita memiliki sebuah strategi untuk bisa membuat agar orang-orang kita bergerak menuju pelestarian bahasa yang baik. Dan kalau misalnya itu bisa kita lakukan lewat edukasi terlebih dahulu, saya pikir itu merupakan salah satu hal yang sangat strategis. Dan peran kita sebagai jurnalis di media group ini, Metro TV Media Indonesia, itu berperan penting juga ya Mas? Betul. Karena kita kan mengupayakan sebuah komunikasi dalam penyampaian pesan dengan bahasa Indonesia. Dan saya pikir ini merupakan salah satu monumen untuk bisa dilihat oleh siapapun, bagaimana kita mengkomunikasikan sebuah pesan atau beragam macam pesan dengan bahasa Indonesia menjadi sebuah penanda bahwa kita adalah pelestarinya. Tapi kembali lagi tadi usulan Pak Tasrik, kalau bisa menteri atau para pemimpin kita berbicara bahasa Indonesia di forum internasional, apakah itu artinya kemudian berbicara bahasa yang lain, bahasa Inggris misalnya, itu menjadi sesuatu yang dihindari atau bagaimana? Saya pikir ini fleksibel saja ya, karena kan gini, waktu kita merasa bahwa sebuah misi itu akan lebih cepat tersampaikan, lebih mudah dimengerti, dan pada akhirnya mereka ikut dengan apa yang menjadi ide kita dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris atau bahasa lainnya, saya pikir itu bisa-bisa saja ya. Bisa-bisa saja. Strategi tetapi diplomasi. Kan kita ada beberapa event protokoler gitu ya, Leo, yang pada akhirnya itu merupakan sebuah simbol dari kehadiran dari sebuah negara gitu ya. Saya pikir itu yang pada akhirnya harus kita taati. Karena event-event protokoler tersebut bukan saja menunjukkan bahwa kita ada, tapi kita memperlihatkan karakteristik bangsa kita, keindahan bahasa kita, dan bagaimana kita tidak inferior lagi terhadap bahasa kita. Baik, itu kata kuncinya supaya kita tidak inferior terhadap bangsa manapun. Mas Arief, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Mas. Terima kasih, Leo. Pemirsa, tugas kita tidak berhenti pada rasa bangga setelah bahasa Indonesia diakui di UNESCO. Justru inilah saatnya untuk menjaga, membina, dan menguatkan bahasa Indonesia sebagai benteng identitas dan kedaulatan bangsa. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.